surprise karena sebelumnya tidak pernah ada komunikasi dengan partai tersebut. Tahu-tahu saya mendapat undangan yang pertanyaannya, ketika Gus Acing tidak melamar, tidak menawarkan diri sebagai calon bupati, kemudian mendapatkan mandat, Gus Acing siap nggak maju ini? Menurut saya, kacamata saya, di era global ini tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang hanya punya niat baik, tetapi dalam tanda kutip ukuran-ukuran yang ada sebagai seorang pemimpin itu tidak dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, pemilihan kepala daerah sudah dalam hitungan bulan. Beberapa figur di Pamekasan sudah muncul, bahkan balihonya sudah tersebar di mana-mana. Mereka mendeklarasikan sebagai calon bupati Pamekasan. Tapi sampai hari ini baru satu figur yang sudah resmi mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Beliau adalah Raden Bagus Fattah Yassin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura perlu diketahui bahwa Gus Acing ini sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar. Tetapi beliau tetap harus melakukan konsolidasi, harus turun dan melakukan pendekatan politik karena tidak cukup hanya satu rekomendasi Partai Golkar. Butuh rekomendasi dari partai lain. Gus, gimana persiapannya ini, Gus? Alhamdulillah, berkah bulan suci Ramadan. Siap. Artinya banyak kemudahan-kemudahan yang selama ini katakanlah sebuah perjuangan yang mendapat sesuatu yang tadi disampaikan oleh Mas Franky, bahwa sebenarnya di bulan-bulan ini partai masih belum mengadakan persiapan untuk pentahapan pilihan kepala daerah. Betul. Karena masih semuanya berkonsentrasi pada bagaimana finishing di Pilpres Pileg. Karena proses di Mahkamah Konstitusi tetap berjalan. Tetapi ternyata salah satu partai yang tadi disebutkan oleh Mas Franky dan saya sendiri surprise karena sebelumnya tidak pernah ada komunikasi dengan partai tersebut. Tahu-tahu saya mendapat undangan yang isinya memberikan mandat surat tugas kepada calon bupati di seluruh Indonesia. Betul. Ketika itu, termasuk Pamekasan. Artinya Gus Acing waktu itu bukan mendaftar ya? Belum mendaftar. Tidak ya? mendaftar. Kemudian dapat undangan. Dapat undangan ke partai untuk mendapatkan mandat. Untuk mendapatkan rekomendasi. Ya? Pengarahan-pengarahan yang intinya waktu itu seluruh Indonesia ya. Intinya kita sudah akan menjadi bukan calon, masih bakal calon. Okay. Nah, kalau memang sebelumnya belum ada komunikasi politik apapun dengan Partai Golkar, tapi tiba-tiba Golkar memberikan mandat kepada Gus Acing untuk maju sebagai calon bupati di Pamekasan ini apa pertimbangan Golkar nih, Gus? Yang saya tahu, Golkar itu melihat sosok. Okay. Tapi partai-partai lain sepertinya juga berkeinginan untuk mencalonkan seseorang yang tidak mungkin calonnya mau kalah. Iya, betul. Artinya sebelum mengundang saya, itu melakukan survei internal. Okay. Siapa yang beredar? Calon-calon yang potensi. Saya kan termasuk petahana. Betul. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi
Golkar ini persiapannya memang luar biasa. Ketika itu pertama kali diundang, itu bersamaan dengan tim pemenangan Pilpresnya, tim pemenangan legislatifnya, dan sekaligus kepala daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, ketika Gus Acing tidak melamar, tidak menawarkan diri sebagai calon bupati, kemudian mendapatkan mandat, Gus Acing siap nggak maju ini? Insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak dan takdir itu dijemput dengan usaha yang maksimal, karena masa depan Republik, masa depan Pamekasan itu tidak bisa dipimpin, menurut saya, kacamata saya, di era global ini tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang hanya punya niat baik, tetapi dalam tanda kutip ukuran-ukuran yang ada sebagai seorang pemimpin itu tidak dipunyai. Minimal apa yang harus dimiliki oleh pemimpin itu? Satu, selain integritas, selain kualitas. Integritas, kualitas. Iya, kualitas. Ini juga penting. Isi tas. Artinya harus selesai dengan dirinya. Harus selesai dengan dirinya. Tidak jadi bupati untuk mencari keuntungan. Betul. Begitu ya. Untuk ngisi tasnya, karena tasnya sudah terisi. Isi tas itu bukan segala-galanya. Iya. Tapi segala-galanya kalau nggak ada isi tas, Bisa hancur. saya kira. Iya. Iya, betul. Karena memang uang itu tidak dibawa mati, Tretan. Tapi kalau tidak punya uang, rasanya mau mati gitu. Iya. Bagaimana kita mau bergerak untuk menjemput takdir dengan usaha silaturahim dan lain sebagainya. Bagaimana kita membuat sesuatu alat peraga dan lain sebagainya. Itu butuh kos. Itu saya kira butuh kos ya. Butuh kos. Artinya ketika orang sudah mengeluarkan kos di depan, kalau sudah selesai dengan dirinya, dia tidak akan mencari saya kira ketika menjadi bupati. Gitu. Dalam melaksanakan sebuah amanah, itu akan tunduk dan patuh kepada aturan dan kebutuhan apa masyarakat yang diinginkan. Oke. Itu saya kira. Minimal 3 syarat itu yang harus Minimal 3 syarat itu. Dan Gus Acing masih sudah banyak syarat yang lain. Dan Gus Acing sudah punya itu. Saya kira rekam jejak sebagai aparatur sipil negara selama 35 tahun, ujian-ujian itu sudah. Bagaimana saya bisa menunjukkan loyalitas kepada pemimpin dimanapun saya diberikan amanah. Bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas untuk bisa mempercepat sesuatu tugas yang diberikan oleh pemimpin siapapun. Termasuk saya jadi wakil bupati, pimpinan saya bupati, ya saya harus tunduk dan patuh kepada pemimpin untuk bisa mensukseskan tugas seorang bupati yang. Artinya rekam jejak Gus Acing diuji dari segi integritas, saya rasa sudah selesai. Saya kira insya Allah sudah selesai. Lagi-lagi Gus Acing ini dideklarasikan sebagai calon bupati. Artinya diberi mandat sebagai calon bupati, bukan calon wakil bupati. Iya, insya Allah. Kemungkinan akan maju di M1 berarti, Gus? Sebenarnya ada partai yang tidak mau saya sebutkan. 5 tahun yang lalu itu sudah ada, ya kalau katakanlah komitmen lah. Artinya nanti setelah wakil, insya Allah maju ke bupati gitu ya. Naik status. Partai pengusung berarti, Gus? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Okay. Tunggu saatnya. Tunggu saatnya ya. Iya. Golkar 3 kursi berarti butuh 6 kursi tambahan minimal. Ini sudah ada pandangan, Gus? Saya kira sebentar lagi Rekom, ketika partai-partai mulai melakukan pentahapan, Rekom akan segera berguguran. Catatan Klik Madura, berdasarkan catatan kami di Klik Madura, Gus Acing ini luar biasa sekali jaringan di elit politik ya. Beberapa tahun lalu beliau ini mendapatkan rekomendasi yang sangat luar biasa dari beberapa partai. Apakah itu akan terulang kembali di Pilkada Pamekasan, Gus? Ya, mudah-mudahan karena
partai itu misinya sebuah politik, dan saya jadi birokrat yang harus paham kemana kira-kira, karena di birokrasi ini mengelola dana yang itu di dalamnya ada namanya anggaran yang harus berbasis politik. Politik, betul. Ya, bukan politik praktis, tapi sebuah kebijakan. Ya, Politik itu mengarahkan sebuah kebijakan prioritas untuk bisa mewarnai program-program dan kebijakan yang ada di Jawa Timur, yang ada di kabupaten kota, yang ada di Republik. Oke. Iya. Rekomendasi ini menjadi sangat penting. Bukan sekadar untuk mendaftarkan diri ke KPU, tetapi roda pemerintahan ini akan juga berjalan seiring rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik. Karena nanti Betul. ada koalisi di sana, kebijakan anggaran dan segala macam. Ya. Cacing bisa menguasai Bisa, berapa insya Allah. persen kira-kira? Jadi saya di pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut 7 gubernur ya. Mulai dari Pak Wahono, mulai dari Pak Larso, mulai dari Pak Basofi, Pak Setia Purwoko, Pak Imam Utomo, Pak Dekarwo, Bu Khofifah saya masih ikut. Bagaimana beliau membuat sebuah koalisi ketika maju sebagai pilgub, waktu itu. namun setelah jadi gubernur, bagaimana koalisi ini berubah menjadi koalisi Jawa Timur. Saya kira nanti pada saatnya, kalaulah ada hal-hal seperti itu di Kabupaten Pamekasan, seperti kita tahu bersama bahwa undang-undang mengenai pilkada itu mensyaratkan bahwa seseorang itu maju berdasarkan dukungan partai atau partai koalisi. Betul. Kalaulah nanti partai koalisi ini masih ada partai-partai yang lain, nah ini yang harus, tidak mendukung iya, akan Ini- tetap dirangkul. harus menjadi koalisi partai Pamekasan. Siap. Karena kepala daerah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, intinya adalah ini kembali lagi kepada fungsi sebagai pelayan masyarakat. Dan Gus Acing sudah tahu seninya Dan- bagaimana merangkul mereka. Iya, 35 tahun saya kira. Sudah cukuplah Nanti- bekal ya. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan Gus Acing menjadi bupati Pamekasan begitu ya. Iya. Gus, hari ini mantap sudah niatnya. Insya Allah ada beberapa media yang juga pertanyaannya sama dengan Mas Franky. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang memang berkeinginan? Jadi setelah saya banyak turun ke masyarakat, Pamekasan ini memang diinginkan sosok seorang pemimpin yang membawa visi. Pembaruan ya. Karena saya juga merasakan di era global, ketika pemimpin tidak inovatif, ketika pemimpin tidak punya kolaboratif, tidak punya partisipatif, seorang pemimpin akan ketinggalan zaman. Ketinggalan. Karena era global sekarang dengan teknologi informasi yang begitu cepat bergerak. Itu Dan seorang pemimpin harus bisa dari waktu menangkap ke waktu. itu. Pemimpin harus punya sense terhadap Sana. perubahan yang besar. Oke. Maka dengan era teknologi yang begitu cepat, sosok seorang pemimpin saya kira jangan lupa harus punya jaringan. Betul. Ketika tidak menguasai jaringan, maka gerakan-gerakan pembangunan, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana lalu melayani publik dengan baik, tidak akan bisa maksimal. Stagnan ya. Apalagi APBD Pamekasan ya segitu-segitu Iya. saja. Kalau kita punya kuku agak panjang dibunyikan, APBD-nya nggak bunyi. Mas. Nggak punya. Itu fungsinya jaringan yang dibutuhkan. Iya. Jadi pembangunan tidak hanya sekedar mengandalkan APBD kita. Betul. Harus dari provinsi, Iya. harus dari pemerintah pusat. Dari pusat. Dan Gus Acing punya jaringan itu. Saya mohon maaf, saya tidak menyombongkan diri karena saya pernah menjadi pelaku. Saya pernah ditugaskan oleh gubernur
di pemerintah provinsi, kebetulan ditakdirkan oleh Allah menjabat di 7 dinas badan. Dan di dalam setiap momentum, karena itu tadi punya integritas, kualitas, loyalitas kepada pemimpin, apalagi kepada gubernur. Saya diperjalankan untuk bisa semua ada sesuatu legacy. Dan ini mukjizat. Bayangkan Mas Franky, cita-cita Pak Harto ketika ingin menyatukan Jawa dengan luar Jawa, Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Madura, Jawa dengan Bali, ada jembatan. Madura dulu yang terwujud, jembatan ya. Suramadu. Betul. Saya ketika itu merancang sampai dengan selesai jembatan Suramadu itu selesai. Ketika saya ada di Bapeda Provinsi. Waktu itu kepala Bapeda. Saya kepala bidang yang langsung menangani teknis. Kepala bidang infrastruktur. Kalau di istilahnya kerennya kepala divisi infrastruktur. Jadi saya yang langsung berhubungan dengan termasuk komunikasi dengan para itu dia saya bilang kalau tidak ada jaringan level kita selesai Jawa Timur nggak bisa membangun Suramadu karena harus meyakinkan pemerintah pusat. Investor juga. Investor ini pinjaman dari katakanlah penanaman modal asing. China, Tiongkok ya. Tiongkok 100 T. 9 T. Oh 9 T. Biayanya. Dan itu Pusaking yang kita berada dengan bina marga itu lah ya. Saya yang merancang kebetulan. Teknisnya bina marga. Kita dibantu oleh DPR RI yang dari Madura ada almarhum dari Sampang Pak Ismail. Ada orang Pamekasan yang namanya Profesor Didik Giarabini. Itu yang meyakinkan dengan tulisan-tulisan. Sudah ditolak jembatan Suramadu karena tidak layak secara benefit and cost ratio. BC rasionya udah nggak masuk. Tapi Pak, kita minta Pak Didi oleh gubernur, tolong Madura itu potensi ekonomi dan lain-lainnya jangan hanya dilihat dari benefit and cost ratio jembatan itu. Bayangkan rasionalisasi Madura ini potensinya besar. Mau bicara apa? Garam. Di sini tempatnya, tembakau di sini tempatnya, sapi di sini tempatnya, komoditas jagung di sini tempatnya. Baru yakin pemerintah. Itu di Bapeda jembatan Suramadu. Geser saya ke dinas perindustrian dan perdagangan. Ada pasar induk agribis terbesar di Indonesia. 50 hektar pasar induk agribis di Sidoarjo. Jadi itu ngeling dengan pasar-pasar di kabupaten kota yang itu bisa langsung diekspor. Bisa diekspor betul. Pasar-pasar kota bisa ngirim barang ke sana gitu kan. Jadi barang itu waktu saya di Disperindah. Legacy infrastruktur itu di dinas koperasi saya ditugaskan oleh gubernur. Jadi setiap tahun pusat koperasi di dunia ini di Inggris namanya ICA, International Cooperative Alliance, itu mengeluarkan 300 koperasi besar dunia yang di-list tiap tahun 300. Indonesia loh waktu itu 60 sampai hari koperasi ke 67 saya ingat belum pernah masuk 300 koperasi besar. Ketika itu saya jadi kepala dinas koperasi, masuk yang namanya Koperasi Warga Semen Gresik, KWSG. Di rut semennya waktu itu Pak Dwi Sucipto. Kita bina karena bisnis koperasinya itu oleh dirutnya diberi bisnis angkutan semen. Di setiap provinsi dibangunkan gudang, terus truk itu koperasi. Jadi jalan betul berarti ya 5 triliun asetnya. Maka masuklah ke 233 koperasi besar dunia KWSG ketika itu. Hari koperasi berapa itu? 68. 68. Ketika itu saya ingat ya. Dan itu pada saat Pusacing jadi kepala dinas koperasi. Saya kira jejak-jejak seperti itu
Kalau Cukuplah kita jadi pembuktian dan modal ya. dan modal ya, dan insya Allah saya katakan tadi, kalau hanya membangun dengan APBD dengan kabupaten susah, Pamekasan sendiri susah bergerak, dan Karena itu diambil dari hitungan dalam hitungan bulan selesai habis. Ya betul. Divisi Ya. malah. Divisi. Ya, itulah kondisi APBD kita yang memang tidak bisa diandalkan untuk pembangunan. Iya. Kusacing punya jaringan selama masih menjabat sebagai kepala dinas di beberapa Iya. OPD di Jawa Timur. Jaringan itu masih Masih sampai hari ini. 2 minggu lalu Menteri PU yang namanya Pak Basuki Hadi Mulyono itu ke pasar Kolpaju, Betul. Ninjau, dan stadion tepat hari Jumat 2 atau 3 minggu yang lalu. Betul. Ketika melewati jalan-jalan protokol melihat gambar saya, Pak Menteri itu telepon, saya kaget di telepon Menteri. Beneran ini terus. Menteri PU telepon seorang wakil bupati. Loh, bos, saya bilang, kamu itu ada apa? Pasang-pasang gambar. Siap bos, kita punya niat baik untuk membangun Pembangunan. tanah leluhur. Saya bilang, oh iya, sip. Ayo sini, Jumatan bareng. Terus Jumatan nih, asuhada. Ya. Reuni karena Pak Menteri itu pegawai negerinya dengan saya satu angkatan. Oh, berbarengan. Saya kepala seksi di Bapeda Provinsi, Pak Menteri ini kepala seksi di Kementerian PU. Oh. Jadi kalau rapat bantuan luar negeri di Bappenas selalu ketemu. Jadi teman dekat. Siap. Menteri Perhubungan sampai dengan saat ini, karena saya pernah di Dinas Perhubungan, masih nyambung terus. Dan teman-teman yang lain yang levelnya sudah dirjen dan sebagainya. Siap. Di Itu tinggal narik nanti. Di Pamekasan pasar Kolpaju ini luar biasa, dapat 100 miliar. Atau jangan-jangan juga jaringannya Kusacing. Itu ya Allah semuanya lewat kita lah. Karena beberapa nggak tahu ada gangguan atau apa, batal. Sekjennya kan orang Pamekasan. Betul. Sekjen BUMN ya. Iya. Temennya bisa tinggi. Iya, wah, itu anak buah dulu kalau sekjennya itu. Iya. Saya bilang, kalau Pak Sekjen nggak bisa, saya lapor Menteri. Kalau tahun ini, oh siap. Jadi, Siap. Jaringan Itu dia. yang dibutuhkan. dan insya Allah kalau amanah dari masyarakat Pamekasan nanti ada takdir pada kita, akan banyak Kolpaju yang lain. Amin. Kusacing melihat Pamekasan berpotensi untuk maju. Berpotensi. Untuk berkembang. Saya melihat, saya kan kacamata Jawa Timur sudah melihat kabupaten kota, melihat Sumeneb, Madura, Pamekasan, Sampang. Di sini ini selain posisi strategis sejak zaman Belanda diposisikan sebagai pusat pemerintahan yang dinamika penduduknya luar biasa, terutama terhadap akses usahanya luar biasa. Maka ekonomi tumbuh di 4 kabupaten ini paling tinggi, uang beredar paling banyak. Iya. Tinggal Pengusaha-pengusaha bagaimana create ini menjadi sebuah potensi besar untuk bisa mensejahterakan masyarakat di kabupaten. Kusacing punya modal jaringan, punya modal pengalaman, kemudian juga punya modal pemerintahan di Pamekasan. Pernah PJ Bupati, pernah Kepala Bakorwil, pernah Wakil Bupati. Rasanya jawabannya butuh Kusacing di Pamekasan. Ya, pemimpin tidak bisa hebat sendiri. Tapi yang menggerakkan roda pemerintahan adalah birokrasi. Maka seperti apa hebatnya seorang pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, tanpa didukung oleh mesin birokrasi, artinya apakah kepala desa, apakah camat, apakah para kepala dinas dan sebagainya, itu harus berseiring untuk bisa bersama-sama yang punya visi dan misi kepala daerah. Mereka harus bersama-sama untuk menggerakkan roda pembangunan,
roda ekonomi, roda infrastruktur Tidak jalan secara sendiri-sendiri bersama-sama, ya. tidak berjalan sendiri-sendiri. Gus, jika ditakdirkan menjadi Bupati Pamekasan, apa yang akan dilakukan Gus Acing untuk Pamekasan? Jadi saya melihat potensi besar itu harus dilihat dari multidimensi, bahwa dari hasil nanti di lapangan itu baru kita tahu kira-kira apakah untuk meningkatkan daya beli dengan masyarakat bisa mampu, ya punya apa namanya daya beli yang kuat. Satu, berarti ekonomi harus tumbuh. Harus tumbuh. Dari segi ekonomi, kalau bicara ekonomi, hampir 60% uang beredar di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau kita bicara kebijakan itu harus data. Itulah saya seorang perencana yang hampir 25 tahun. Kalau bicara kebijakan, program harus data. Harus berbasis data. Ya. Betul. Kita hanya tahu uang beredar, tapi segmennya di mana? Apakah di usaha-usaha yang besar, apakah menengah, apakah kecil, apakah mikro? Ternyata, Mas Franky, saya selalu komunikasi ketika 2 tahun jadi wakil bupati dengan kepala BPS. Karena bupati, wakil bupati, dinas membuat kebijakan harus berdasarkan data. Itu perencanaan. Jadi saya lihat, kalau ekonomi, karena yang banyak mendukung uang beredar adalah UMKM. 60% uang beredar itu bukan usaha besar. UMKM ya juga Pamekasan. UMKM. Maka APBD harus memaksimalkan untuk sekedar memberikan stimulan. Jadi yang besar itu, usaha besar itu nggak perlu dikasih stimulan. Dia kita fasilitasi dengan permudah izin. Perizinannya gitu. Ya. Karena kalau secara modal mereka sudah Mampu. Tapi Iya, kalau iya, UMKM, Betul. pasarnya harus kita bantu, modalnya harus kita bantu, desain produknya harus kita bantu, ya kan? Betul. Kemudian teknologinya kita bantu, supaya mereka bergerak, Tumbuh untuk juga. Ya. tumbuh, karena paling tidak akan ngefek ke PAD. Ada juga nantinya. Iya, Artinya karena kalau produk juga domestik ada- regional itu ketika semakin tinggi, semakin banyak orang bayar pajak. Oke. Betul. Iya, pajak bumi bangunan. Sebenarnya pajak- simbiosis mutualisme ya antara Simbiosis pemerintah mutualisme. dengan UMKM ini. Betul. Dan ini yang selama ini belum maksimal di Ya, mudah-mudahan para calon-calon ini punya pemikiran yang sama dengan apa yang bisa saya, sehingga ini akan baik bagi masyarakat. Kalau berbicara perencanaan pembangunan, saya rasa sudah ahlinya Ya. ini Gus Acing karena sudah lama Sama. di Badan Perencanaan Pembangunan Jawa Timur. Bicaranya bukan sekedar Pamekasan, Betul. Jawa Timur. Kalau diberi tugas Ya. Pamekasan, saya rasa kecil lah. Saya kira sama, cuman ukurannya aja. Siap. Gus, masih lama perjalanan, masih Ya. butuh konsolidasi dengan Betul. partai politik, masih butuh silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu sudah dilakukan, Gus. Sebenarnya saya melakukan tidak ujuk-ujuk ketika saya hanya ingin bukan ingin, Bukan tapi hanya kepentingan kontestasi politik bukan saja, hanya kepentingan gitu ya. kontestasi politik saja, tapi puluhan tahun ketika kita ada di Jawa Timur, itu komunikasi politik dengan partai sebenarnya sudah maksimal karena legislatif dan eksekutif ketika membahas anggaran itu pasti bersama-sama. Ya, eksekutif mengeksekusi anggaran, tapi yang menyetujui adalah dewan. Maka komunikasi ketika itulah dengan dewan, dengan ini. Di Pamekasan juga sama intinya. Ketika saya jadi wakil bupati, diberikan wewenang oleh Pak Bupati, ya kita lakukan dengan maksimal. Dan di situ tidak terasa kan ada partai-partai.
Komunikasi, chemistry juga. chemistry. Siap. Sampai ada kata-kata dari teman-teman di sini, kenapa baru datang ya? Seperti itu. Ya, semoga yang baru datang ini gitu. Kus terakhir mungkin. Iya. Closing statement apa yang disampaikan kepada masyarakat, terutama barangkali keinginan besar Gus Haji terhadap Pamekasan ini, Gus, disampaikan. Ya. Jadi seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota itu akan melaksanakan sebuah mandat yang setiap tahun akan mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelola untuk program-program. Maka program-program yang nanti akan kita coba untuk maksimalkan adalah program, kegiatan, kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Kalau kita tanya, masyarakat yang memang sesuai dengan kepentingannya. Misalnya di wilayah Propo dengan di wilayah Larangan, dengan Telanakan, dengan Utara itu pasti Tentu tidak akan berbeda, sama. betul. Berbeda Tidak akan kebutuhannya. Maka ketika kita bicara kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan, kita harus mengevaluasi kira-kira selama ini wilayah-wilayah itu mana yang bahasa kesehatannya itu, mana yang perlu promotifnya, mana yang perlu preventifnya, mana yang perlu kuratif karena sudah kadung. Misalnya hujan ini banyak penyakit diare, ini. Di mana lokasinya? Jadi tidak semuanya gelap tanpa ada sesuatu perencanaan yang sesuai dengan data. Betul. Kemiskinan. Siapapun presidennya, siapapun gubernur, siapapun bupati dan wali kota harus lebih meminimalisir jumlah penduduk miskin. Kembali lagi di mana di Pamekasan? Ya data yang berbicara. Kemudian dilakukan pemetaan. Ujuk-ujuk kemudian disebar. Tidak. Dan penyebab kemiskinannya apa? Orang miskin itu pasti ada yang masih produktif. Nah itu kita coba untuk lakukan pelatihan, lapangan pekerjaan, akses lapangan pekerjaan. Tapi yang sudah tidak bisa lapangan, misalnya sudah janda, tua, rentan, ya harus kita bantu. Harus kita bantu. Jadi itu harus by data ya. By data. Agar tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan Gus Haji sudah biasa bermain dengan saya kira seperti itu. Juga pertumbuhan ekonomi Pamekasan ini luar biasa, tempat garam, ini. Kita petakan. Air yang banyak di mana misalnya, itu pasti akan ada sesuatu hortikultur misalnya. Saya sudah punya angan-angan Mas Franky. Ketika diberikan amanah, utara itu kan duriannya betul luar biasa. Maka di sana harusnya dipaket. Ada wisata, ada pasar wisata, agrowisata, tempat pemasarannya. Pemasaran yang menampilkan kearifan lokal. Bayangkan kalau sudah kita blow up pegantenan produk duriannya, manis, enak, dipakai wisata, ini masuk kalender wisata. Kunjungan Pamekasan 2025, tapi harus kita siapkan dengan baik. Ini yang masih belum. Artinya kunjungan wisata juga tidak kemudian secara umum ya, melihat alam, tanpa ada efek konsep UMKM. Kalau ada pasar, ada makanan khas, ada souvenir, itu akan instan mengangkat UMKM. Dan pertumbuhan ekonomi akan luar biasa. Oke, siap. Iya, tinggal infrastruktur harus kita maksimalkan. Betul. Jalannya, airnya kita siapkan. Seperti itulah Mas Franky. Ini perencanaan secara umum ya. Holistik dan terintegratif. Oke. Ya. Siap. Jadi
saya kira Mas Franky selain tadi sudah Mas Franky katakan loyalitas, kualitas, dan integritas, ada lagi sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa itu? Ini saya mengutip dari seseorang yang memang ahli lembaga. Namanya Peter Sings. Peter Sings itu mengisyaratkan bagi seorang pemimpin kalau ingin sukses memimpin lembaga, dia ahli kelembagaan. Ini sosok leadership-nya harus kuat. Seperti apa kira-kira? Ada 4 syarat. 1, dia bahasa Inggris sih dikatakan dia harus personal master. Oke. Ya kualitas. Personal master. Mas Franky kalau ada acara, berdua. Kalau MC, master of ceremony, ini personal master, itu unggulan maksudnya, berkualitas. Coba MC kalau mengatakan, silakan Bapak Presiden untuk pidato, sambutan, kan disuruh oleh MC. Dia unggul. Begitu juga pemimpin katanya Peter Sings. Harus punya personal master, dia harus berkualitas. Berkualitas secara personal ya? Personal. Yang kedua katanya Peter Sings harus mental model. Jujur Mas, mental model ini. Seperti Nabi lah. Siddiq, Fatona, Amanah, Tablik. Jujur lah, hari gini nggak jujur. Banyak yang ngawasi. Betul. Jangankan 3 huruf. Staf kita di bawah ini kalau ada pemimpin yang nggak benar, itu bisa langsung akses. Betul. Harus, katanya Peter Sings, itu tadi mental. Model. Moral hasad. Moral hasad. Harus sudah selesai dengan dirinya. Harus selesai. Isi tas tadi. Itu dia. Yang ketiga itu shared vision. Jadi harus punya visi. Visioner. Mau dibawa kemana Pamekasan 25 tahun. Mau dibawa kemana Pamekasan 5 tahun. Tahunannya ini bagaimana? Ini harus punya blueprint tentang pembangunan di Pamekasan ya. Oke. Kalau tahunannya bagaimana ya jangan hanya dengan APBD Kabupaten Pamekasan. Bagaimana narik dari provinsi, bagaimana narik dari pemerintah pusat. Saya udah gatel ini mau cepat kerja. Jadi shared vision. Harus punya visi, visioner. Iya. System thinking katanya. Ini seorang pemimpin harus punya system thinking. Berpikir secara sistem. Oke. Itu apa? Holistik terintegratif. Jadi tidak hanya membuat kebijakan dan program itu hanya merencanakan. Gampang, mudah berencana. Kita membuat perencanaan, bayangkan tingkat kesulitannya. Itu sistem thinking. Bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, bagaimana memonitor, mengawasi. Ini harus dalam satu pikiran. Oke, betul. Sebuah sistem itu ya? Sebuah sistem. Dan team learning. Penting team learning. Team learning. Sebuah kekuatan tim. Itu kelembagaan. Tim itu apa? Pemerintah Kabupaten Pamekasan satu tim. Betul. Nggak bisa dinas ini mau maju ini sendiri. Semua nggak bisa, harus dalam satu orkestra. Oke. Harus di dalam satu orkestra untuk bagaimana kamu suaranya muncul ketika memang sudah ini sehingga nggak ada yang falas. Tim learning. Iya, betul. Ini penting, Mas. Dan untuk mewujudkan itu, bupati dalam satu wilayah ingin maju sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus duduk bersama kebutuhan wilayah Madura ini seperti apa. Oke. Makanya saya katakan pemimpin ke depan ini nggak hanya punya niat baik saja, nggak cukup. Nggak cukup. Harus diimbangi dengan sesuatu yang memang sudah pernah teruji melakukan sesuatu. Integritas tadi. Integritas. Itu. Dan insya Allah Gus Acing memiliki itu. Ya Mas Franky lah yang
Saya tidak berhak untuk menjawab. Siap. Terima kasih waktunya Gus. Iya. Pemaparannya luar biasa sekali. Semoga ini menjadi informasi yang bisa membuka cakrawala pemikiran masyarakat tentang sosok pemimpin yang sebenarnya dibutuhkan oleh Pamekasan yang seperti apa. Siapapun boleh berkontestasi, Boleh. siapapun boleh berkeinginan, tetapi keputusannya tetap keputusan ada di tangan masyarakat. Pamekasan ini nasibnya bagaimana, itu bergantung pada masyarakat memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Terima kasih Gus. Sama-sama, Semoga Mas dimudahkan Franky. jalannya. Komunikasi politiknya semoga dilancarkan. Amin. Dan Amin. semoga sukses nantinya. Iya, bersama Untuk Klik membawa- Madura. Siap. Terima kasih tertaan Klik Madura. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.